Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh kali ini saya ingin membahas tema yang banyak juga ditanyakan pada saya dalam beberapa pengajian lain, ya, termasuk yang kita lihat di TV mengenai persoalan yang terjadi di tanah air kita ini, terutama tentang bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Sumatera dan juga mungkin dari wilayah-wilayah lainnya. Ya. Iya, Aceh Sumatera juga kan, masih dari ujung atas sampai ke Sumatera Barat, ya. Para jamaah sekalian, yang sering ditanyakan itu adalah sebetulnya bencana-bencana ini apa? Apakah ini adalah ujian, apakah ini adalah azab, atau apa yang kemudian bisa kita pahami dari berbagai bencana yang terjadi. Sebetulnya dalam skala yang lebih kecil yang terjadi pada diri kita masing-masing, saya kira kita juga mengalami, ya, apa yang kita sebut sebagai musibah, ya. Entah itu sakit, entah itu persoalan dalam keluarga, entah itu kehilangan, ya. Maka ini juga sering kita pertanyakan sebetulnya, apakah ini azab ataukah ini ujian atau apa gitu, ya. Kadang-kadang ditanya juga apakah ini musibah. Ya, kalau apa ini musibah pasti itu adalah musibah, ya. Karena ini istilah-istilah ini perlu kita pahami dalam kacamata Al-Qur'an, ya. Bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hal-hal seperti ini agar kita sebagai seorang muslim selalu memandang apapun yang terjadi dengan kacamata Quran dan Sunnah, ya. Bukan dengan kacamata-kacamata yang lain, ya. Bukan dengan kacamata semata-mata misalnya ilmu pengetahuan gitu, ya. Kalau dengan kacamata ilmu pengetahuan biasa, kadang-kadang kita jadi mereduksi persoalan-persoalan bencana ini menjadi, ya, hanya fenomena alam biasa, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan perilaku kita, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mengapa Allah memberikan ketetapan seperti ini. Sehingga kalau hanya itu kacamatanya, yang terjadi adalah kita tetap tidak menyadari pesan apa yang sebetulnya Allah sampaikan pada kita, ya. Sebagai seorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadat itulah kacamata kita, ya. La ilaha illallah, kita telah bersumpah hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah buat kita. Sumpah ini bermakna seluruh kejadian yang menimpa kita juga harus dilihat dengan kacamata Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga telah bersumpah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah buat kita. Maka kita harus menjadikan sunnah Rasul itu juga menjadi bagian dari kacamata kita dalam menilai segala sesuatu. Baik, secara istilah, ya, sebetulnya ada beberapa istilah. Tadi disebut musibah misalnya. Musibah ini kan memang bahasa Al-Qur'an, ya. Asoba itu adalah sesuatu yang menimpa. Jadi musibah itu apa saja yang menimpa kita. Saya kutipkan salah satu ayatnya, surah Asy-Syura surah 42 ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
apa saja musibah yang menimpamu, fa bima kasabat aidikum, itu karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah maafkan sebagian besar kesalahan kita. Jadi musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kita. Hanya saja kemudian kita mengasosiasikannya sebagai sesuatu yang buruk, yang tidak enak, yang kita tidak mau mengalaminya. Contohnya apa? Contohnya sakit, ya kan? Kita tidak mau mengalami sakit atau hal-hal yang tidak enak yang lain, ya. Maka itu yang kita sebut musibah. Kehilangan sendal misalnya, nah itu kita sebut musibah. Atau ada keluarga yang meninggal misalnya, itu juga kita sebut musibah. Nah, sebetulnya kata musibah ini juga sifatnya netral saja, apa saja yang menimpa kita. Nah, kemudian saya ingin masuk juga pada istilah yang kedua, yaitu istilah yang kedua itu adalah ujian. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya adalah bala. Jadi bala itu artinya ujian. Dan Allah telah berfirman juga, ya. Saya kalau diadu sama kopi nggak pernah menang. Iya, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi bala itu adalah ujian. Allah berfirman dalam banyak ayat, ya, diantaranya dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-35. Ini ayatnya sebetulnya sudah sering kita dengar, tapi kita dengar potongan awalnya aja, ujungnya nggak kita baca nih. Padahal ujungnya ini yang mau saya angkat. Bunyi ayatnya itu kullu nafsin dha'iqatul, hafal semua kan, dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Setiap nafs pasti akan merasakan kematian. Lanjutannya, walanablukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, fitnah, dengan keburukan dan kebaikan, sebagai ujian yang sangat kuat, sangat besar, sangat keras. Sama kopi aja kalah, apalagi sama makanan ya. 2 kali. Ya lanjut Pak ya. Oke. Biar nggak ngantuk ya, benar juga. Baik, saya lanjut. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ada lagi ujungnya itu fitnah, sebagai fitnah. Fitnah ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa coba? Fitnah artinya apa? Hah? Bahasa Indonesia. Jangan suka fitnah loh. Kan bisa gitu kita tuh ya. Fitnah itu dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan palsu. Nah, kan kata presiden kita yang dulu, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan, gitu kan. Nah, tuduhan itu yang disebut fitnah katanya. Itu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab bukan itu artinya. Kalau tuduhan palsu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, misalnya dalam kasus ketika istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha sempat itu dituduh berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal beliau adalah istri Rasulullah. Quran sampai ada ayat khusus yang turun membela Aisyah ketika terkena tuduhan seperti itu. Nah, tuduhan palsu ini dalam Al-Quran pakai kata buhtan. Jadi buhtan itulah tuduhan palsu, bukan fitnah. Maka kalau kita kemudian membaca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih keras, lebih kejam daripada pembunuhan, kan akhirnya jadi salah paham kalau kemudian kita terjemahkan fitnah itu tuduhan palsu. Jangan suka fitnah dong Pak Yusuf, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, arti al-fitnah dalam ayat itu konteksnya bukan tuduhan palsu, bukan ya, tetapi siksaan-siksaan
kekejaman persekusi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah waktu itu terhadap umat Islam, yang menyebabkan kemudian umat Islam ini melawan dan akhirnya terjadilah peperangan ya. Jadi persekusi yang berlebihan begitu itu lebih buruk sifatnya daripada peperangan yang dilakukan untuk membela diri. Begitu sebetulnya konteks ayat itu. Tapi di bahasa Indonesia kan jadi salah itu ya. Fitnah itu lebih kejam dari, ya benar sih kalau fitnah itu dalam bahasa Arabnya ya. Nah, fitnah juga bermakna ujian yang sangat-sangat keras, yang begitu sulitnya, begitu beratnya. Itu juga disebut dengan fitnah. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran itu ada sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Nah ya kan, masa harta dan anak tuduhan palsu kan nggak mungkin ya. Fitnah ini ujian yang sangat kuat ya. Betapa banyak manusia ini yang gagal dalam ujian ketika dia diuji dengan harta dan anak-anak misalnya. Itu yang dimaksud Al-Quran itu begitu. Ada banyak lain kata-kata fitnah juga. Nanti kita bahas juga sedikit. Tapi yang ingin saya soroti di sini adalah Allah menguji kita. Wala nablukum, bala ya, nablu, kami menguji, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kita sering selama ini berasumsi yang namanya ujian itu hanyalah hal-hal yang gak enak. Mana yang ujian? Pak Yusuf. Ini Pak Anu nggak ada ya, Pak Sam. Biasanya ada Pak Yusuf, ada Pak Sam nih ya. Mana yang lebih kita sebut ujian? Sakit apa sehat? Hah? Sehat juga. Nah, ya kan, mikir dulu Pak Yusuf nih. Kalau yang spontan jawabannya sakit. Padahal dua-duanya adalah ujian. Ya sakit ujian, sehat juga ujian. Ini yang kita sering lupa. Gimana Pak Yusuf kabarnya? Ya, saya lagi diuji nih Ustaz. Karena lagi sakit. Padahal lagi sehat pun itu sedang diuji juga. Kita sering lupa itu, ya. Dalam juz amma surah Al-Fajr juga disebut begitu. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau diuji oleh Tuhannya, mabtalahu. Ya. Adapun manusia kalau lagi diuji oleh Tuhannya, lalu diberi kemuliaan yang banyak, diberi nikmat yang banyak, fayaqulu, maka mereka berucap, Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakan saya. Jabatannya naik, penghasilannya bertambah, semuanya jadi lebih indah gitu kan. Maka dia bilang Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia diuji dengan disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia bilang Tuhan menghinakan saya. Kalla, sesungguhnya tidak begitu. Nah, lihat ini ya. Allah menguji kita ya dengan harta dan kemuliaan, dan Allah menguji kita juga dengan kesempitan rezeki. Itu sama sebetulnya. Kebanyakan dari kita lulus ujian yang berupa kesulitan apa kebaikan? Hah? Yang lebih, kalau dapat kesulitan sakit ya. Ah, gini supaya gampang melihatnya. Saya tanya deh, jangan Pak Yusuf lagi, kesian Pak Yusuf. Sebelah sini deh, Pak apa? Saya lupa lagi. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak, Bapak lebih khusyuk mana? Sholatnya, doanya, ketika lagi sakit atau ketika lagi sehat? Ketika lagi sakit ya. Ini saya anggap indikasi ya bahwa kita cenderung kemudian kembali kepada Allah ketika lagi dapat ujian yang tidak enak. Iya kan? Padahal yang enak itu ujian juga, sehat pun ujian juga. Nah, itulah ya salah satu indikasi ya betapa
kita tuh sebetulnya lebih banyak gagal ujian ketika ujiannya itu berupa kenikmatan, kesehatan, hal-hal yang kita suka. Ternyata kita suka gagal di situ ya. Malah kita lebih khusyuknya ketika lagi mengalami penderitaan misalnya ya. Tapi ada juga ya yang begitu bebalnya sudah diberi ujian-ujian berat berupa penderitaan malah menjauh dari Allah. Bukan malah kembali. Ada yang seperti itu ya. Makin diberi ujian yang berat, penderitaan, malah dia semakin tidak mau ke masjid ya. Cumalah ke masjid katanya, ngaji, sholat, tetap aja rugi usahanya. Wah, misalnya gitu ya. Ini yang begini-begini inilah yang kemudian gagal dalam ujian ya. Padahal semua ujian itu Allah hendak melihat ya. Allah mau tahu siapa yang respon amalnya itu lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ya, agar diujinya untuk diketahui siapa yang lebih baik respon amalnya ini ya. Apakah kita ini khusyuk berdoa ketika sakit dan tetap khusyuk ketika sehat ya. Kadang-kadang mungkin Allah kangen gitu sama Pak Yusuf ya. Kapan Pak Yusuf ini malam-malam bangun lagi, doa lagi. Oh, ternyata hanya ketika lagi sakit. Maka kalau Allah kangen dikasih sakit nih supaya nah, jadi baik. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Dan ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Jadi karena seumur hidup kita ini kalau nggak kebaikan ya, kalau nggak keburukan itu yang terjadi, maka seumur hidup kita ini kita diuji. Begitu. Jadi jangan lagi kita ngomong, saya lagi diuji nih Ustadz, ya, hanya ketika lagi sakit. Oh iya, setiap saat juga kita ini diuji. Sekarang pun lagi diuji juga ya. Ngantuk apa dengerin nih? Nah, misalnya kan, Allah lihatin nih satu persatu. Oh, oke ya. Makanya oleh pengurus dikasih kopi nih. Kalau diminum masih ngantuk juga, mungkin disiram ke mukanya supaya hilang ngantuknya ya. Masa udah di masjid masih ngantuk juga ya. Baik ya. Ini yang kedua. Jadi ada musibah, ada ujian ya. Memang sih dalam Al-Qur'an Allah biasanya menyebutkan masalah musibah itu dalam hal-hal yang tidak enak ya. Tapi kalau ujian ya selalu saja itu dua sisi. Nah, bagaimana dengan azab? Azab juga disebutkan banyak sekali ya kata-kata azab dalam Al-Qur'an ini. Kalau azab ya Allah selalu lekatkan sebagai konsekuensi dari perbuatan buruk. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal itu ya, ayat 6 dan 7, maaf, ayat 7 dan ayat 10 ya. Al-Baqarah itu kan 1 sampai 5 bercerita tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ya. Jadi dari ayat 1 sampai 20 itu Allah menjelaskan di mata Allah manusia itu hanya dibagi dua saja. Orang beriman, orang kafir. Beriman ini ya kadang disebut bertakwa, ya muttaqin, mukminin, muslimin, itu satu kelompok ya. Kelompok berikutnya adalah orang kafir. Jadi di mata Allah manusia itu cuma dibagi dua aja ya. Kalau di Dukcapil beda-beda ya. Soalnya begini, saya pernah juga tuh ya ada orang ketika lagi ceramah di 17 Agustus gitu, ceramahnya bukan di masjid tapi di lapangan ya. Audiensnya tuh ada juga orang-orang non muslim, orang Nasrani. Lalu ketika pertanyaan ada juga orang Nasrani yang bertanya, Ustadz, kenapa ya orang Islam itu kok menyebut kami orang kafir katanya. Padahal kan kami ini orang beriman juga walaupun imannya berbeda. Gitu Pak ya. Gimana menurut Bapak? Ya saya bilang kalian sih nyebut kami ini domba-domba yang masa kita disebut kambing. Oh enggak gitu Ustaz katanya ya. Ya ini kan sebetulnya terminologi ke kitab suci masing-masing ya. Karena kitab suci umat Islam Allah itu hanya menyebut dua saja.
mukmin dan kafir. Dan kafir ini dibagi dua lagi kalau kita lihat surah Al-Bayyinah, surah 98 dalam juz amma itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Jelas itu disebut. Orang kafir itu dari ahlul kitab maupun musyrik. Ahlul kitab ini ya Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya mereka masih punya kitab itu, tapi mereka selewengkan. Saya jelaskan juga sebutan kafir itu sebetulnya bukan sesuatu yang buruk ya, hanya saja disebut kafir itu karena mereka terhalang dari cahaya. Nah, jadi kalau kemudian kita tidak mempermasalahkan mereka menyebut kita domba atau kambing gitu ya, kita harusnya juga tidak masalah ketika umat Islam hanya diberi kacamata oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu di mata Allah hanya dibagi dua saja, beriman maupun kafir. Terhadap orang kafir dua ayat saja nih yang awal 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Tidak beriman. Jadi kafir itu tidak beriman. Lalu ayat 7-nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azimun ya. Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka, pandangan mereka. Allah kasih tutup. Dan bagi mereka karena kekafirannya itu walahum adzabun azimun. Bagi mereka azab yang sangat keras. Ayat 8-nya, nah ini mulai nih ayat 8 sampai 20 seringkali ini disebut kelompok ketiga, yaitu orang munafik. Kalau saya tidak melihatnya kelompok ketiga, ini kelompok kedua juga, hanya saja casingnya tuh beda dikit ya. Kenapa? Karena Allah menyebut wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang ada yang mengklaim, mengaku-ngaku dan menunjuk-nunjukkan dirinya sebagai orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhir. Wa ma hum bimumin. Di mata Allah dia bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman berarti orang kafir. Kenapa saya sebut casingnya beda? Karena di ayat-ayat selanjutnya disebut wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia sedang berkumpul dengan orang beriman, mereka ngaku beriman. Diajak ngaji, ngaji juga. Diajak sholat, sholat juga. Diajak ke masjid juga. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia sudah kembali pada setan-setannya, qalu inna ma'akum. Dia bilang kami ini termasuk kelompok kalian. Terus ngapain tadi ke masjid? Innama nahnu mustahziun. Tadi itu ya sebetulnya mau ngeprank kalau bahasa kita sekarang ya. Ngeprank Pak Yusuf aja, nggak enak diundang Pak Yusuf. Jadi kita datang katanya. Dan Allah marah ini dengan sikap mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka itu. Coba lihat itu ya. Jadi sebetulnya munafik, kalau kita lihat lagi surah Al-Munafiqun, surah ke-63 itu jelas disebut orang munafik itu orang kafir. Jadi apa definisi munafik? Munafik itu orang kafir yang pura-pura Islam. Saya ulang lagi, orang kafir yang pura-pura Islam. Nah, hanya saja karena dia pura-pura Islam, kita tidak bisa menuduh sembarangan. Di zaman Nabi pun sudah ada ini ketika di Madinah, dan Nabi juga tidak mau menuduh sembarangan. Kamu munafik ya, kamu nggak bisa, dan kita nggak boleh menuduh-nuduh begitu ya. Kenapa? Ya karena kecuali ada bukti yang sangat kuat. Maka ketika Nabi menyindir bagi orang munafik, sholat yang sangat berat itu adalah sholat apa? Subuh dan sholat Isya ya, subuh dan Isya. Jadi mudah-mudahan kalau kita datang ke masjid subuh ini nggak termasuk yang, kecuali kalau ngantuk aja enggak ya, mau ngantuk nggak ngantuk Allahumma paksakan. Nah ya, kopi silakan ya, kopi juga. Jadi sekali lagi munafik ini kenapa dibedakan? Karena dia kekafirannya tidak nampak nyata. Kalau yang ayat 6 dan 7 itu terang-terangan kayak Abu Jahal.
Kafir ya kafir, saya memang tidak menerima, KTP-nya pun bukan Islam. Nah, yang ketiga ini agak-agak beda lagi sedikit ya. Mereka seperti serigala berbulu domba. Kelihatannya kayak domba, polos, lugu ya, padahal paling jahat sebetulnya. Nah, ada tuh yang begitu. Tapi kita tidak boleh menuduh orang-orang beriman itu munafik. Saya nggak lihat Pak Yusuf ini sholat subuh munafik Pak Yusuf. Nggak boleh ngomong begitu ya. Ini bukan untuk dituduhkan ya. Atau misalnya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Misalnya itu ya, hadisnya Nabi kan menyebut begitu untuk mengindikasikan. Kalau bicara berdusta, kalau berjanji bohong, kalau dikasih amanat dia khianat, disuruh jaga hutan malah digundulin misalnya. Nah, itu contohnya kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Apakah kemudian kita bisa menuduh orang Islam yang katakanlah Pak Yusuf berbohong gitu ya, atau berjanji nggak ditepati misalnya, lalu kita sebut dia munafik? Nggak boleh begitu ya, nggak boleh begitu. Sebab orang Islam yang kemudian melakukan pelanggaran, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini beda ini teh ini ya, bukan kopi. Nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Jadi orang Islam yang kemudian berbohong misalnya atau berbuat khianat dari sebuah amanat yang diberikan, itu nggak boleh langsung disebut munafik ya. Karena munafik ini berat sekali. Apa beratnya? Ayat ke-10 surah Al-Baqarah itu jelas menyebutkan ya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun ya. Dan bagi mereka azabun alimun, azab yang sangat apa, coba baca Quran terjemahannya. Ini kadang-kadang terjemahannya pedih. Oke, terjemahannya suka kurang pas juga, tapi nggak apa-apa lah, kan itu kita bahas ya. Azabun alimun itu berbeda dengan azabun azimun. Kalau yang tadi orang kafir yang terang-terangan itu mendapat azab yang azim. Azim itu, azama itu artinya besar, kokoh kayak tiang-tiang masjid. Kata lain yang dibentuk dari azama itu adalah izoman. Izoman itu tulang-tulang kita ini ya. Aidza kunna izoman nakhirah. Apakah kalau kita sudah jadi tulang belulang di dalam tanah itu kita bisa dibangkitkan lagi? Izoman itu adalah tulang, struktur yang membentuk Pak Yusuf ini kelihatan gagah dan ganteng begini. Wah. Jadi azabun azimun itu azab yang sifatnya tuh kelihatan, jelas, keras, besar dan mengerikan gitu ya. Orang bisa tahu langsung dan biasanya menimpa fisik kita. Itu azabun azimun. Tapi azabun alimun, azab yang pedih, ini sifatnya lebih dari dalam. Saya ambil contoh begini. Saya sering menyebutkan, Pak Yusuf, sakit itu cuma soal perasaan. Wah Ustadz, beneran ini? Di sini Pak. Bukan, di situ apa? Saya beneran Ustadz, saya ini apa misalnya lambung saya ini sudah mah misalnya, ada luka kata dokter. Oke, lambung yang luka itu masalah fisik, tapi tersiksa gara-gara sakit itu soal perasaan. Nah, ya paham gak itu ya? Ya, jadi kebanyakan orang sudah fisiknya sakit, perasaannya juga tersiksa. Biasanya begitu kan, mukanya cemburu, kenapa Pak? Udah lama sakit gak sembuh. Saya kalau berkunjung ke rumah sakit, sekali-sekali coba deh lihat ke rumah sakit ya. Kebanyakan pasien itu mukanya cerah apa asem. Jangankan pasiennya, dokternya juga kadang-kadang mukanya asem juga. Tapi saya pernah melihat wajah yang cerah sekali, padahal beliau sedang sakit parah. Ya, waktu kecil dulu, mungkin lebih kecil dari Farhan ya tadi ya, lebih kecil dari Farhan ini. Saya pernah diajak oleh bapak saya membesuk
seorang kiai besar, Buya Hamka. Ya. Pas saat itu beliau sudah nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tapi begitu azan dia minta dibawain baskom buat berwudu. Dan wajahnya itu sangat cerah. Nggak kelihatan kayak dia tuh lagi sakit. Saya masih ingat sampai sekarang itu wajahnya cerah. Padahal beliau sakitnya sudah, kita ini aduh ya baru sakitnya cuma sekedar begitu aja. Apa kata anak-anak sekarang tuh lebay gitu ya. Ada sakit begini aja. Soal timpa musibah ya kan, coba lihat itu ya. Jadi ada dua hal ini ya. Pedih itu memang lebih bersifat perasaan ya. Kalau ada seorang anak durhaka pada orang tuanya, kemarin saya dengar berita tuh, anak SMP membunuh ibunya sendiri. Baca nggak tuh berita tuh? Kok bisa ya begitu? Cuma oke lah kalau itu kan benar-benar kekejaman yang kelihatan. Tapi ada juga anak-anak yang durhaka hanya dengan melontarkan perkataan. Masih ingat nggak kisah Malin Kundang itu? Wah, ya kan? Begitu sakit ibunya itu karena perlakuan anak. Bukan sakit fisiknya disakiti, enggak. Hanya ditolak saja, tidak diakui karena kelihatan ibunya miskin dan dia malu punya ibu yang miskin. Kata-katanya itu menyebabkan sang ibu ini malat itu bahasa Jawa Pak, enggak semua orang ngerti ini ya. Dikutuk jadi batu kata orang Minang gitu ya. Dikutuk jadi batu gitu. Jadi pedih itu begitu. Nah, kenapa azab itu dibedakan? Ya karena orang kafir yang ayat 6 dan 7 itu terang-terangan, maka azabnya pun terang dan jelas. Sementara orang munafik ini halus mainnya. Kelihatannya baik tapi dalamnya buruk. Ya, pencitraannya kayaknya nolong orang baik, padahal dia ini biang kerok ya dari semua kerusakan misalnya. Nah, yang sifatnya begini ini Allah mengadabnya dengan cara yang sama, yaitu azab yang dari dalam, pedih, terasa ya. Walaupun orang tidak melihat dia kena azab, sesungguhnya dia sangat berat. Nah, azab itu baik yang azimun maupun alimun ini dua-duanya dikaitkan dengan akibat dari sikap mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kafirnya terang-terangan maupun kafirnya ditutup-tutupin, palsu ya. Dua-duanya akan mendapat. Jadi azab itu konsekuensi langsung dari perbuatan yang melanggar. Nah, dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41 ada ayat yang begitu tegas menyebut Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ya, ayat itu jelas tuh ya. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu dan agar mereka la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Jangan melakukan lagi. Di sini Allah jelas menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi itu gara-gara ulah tangan manusia sendiri. Dan Allah sengaja merasakan itu supaya mereka merasakan. Ini loh, kalau makan cabai terlalu banyak, ya sakit perut. Nah gitu ya. Jangan ketika lagi makan lupa ya. Wah level 10 misalnya. Makan luar begitu udah, aduh sakit perut. Ya, gara-gara ulah tangan sendiri. Jangan kalau ketika ngerokok, ketika sakit, aduh, ya, gara-gara ulah tangan sendiri. Nggak usah nyalain orang, nah gitu ya. Rokok lagi, iya rokok lagi ya, nggak apa-apa. Ya Bu, setuju Bu ya. Udah disindir berkali-kali aja nggak sadar-sadar apa?
Baik ya, jadi saya lanjutkan. Memang persoalan ini begitu. Kita kadang-kadang lupa bahwa keburukan yang menimpa kita itu karena ulah tangan kita sendiri. Tadi ayatnya sudah clear itu ya, surah Asy-Syura ayat 30. Ma asobakum min musibah, apa saja musibah yang menimpamu itu gara-gara ulah tangan kalian sendiri. Fabima kasabat aidikum, itu karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah sudah maafkan sebagian besar. Kalau kita ditimpa musibah persis dengan ulah kita, waduh udah habis deh. Itu aja Allah udah maafin sebagian besar itu, walaupun kita belum minta maaf. Ya, karena itu kalau kemudian kita ditanya apakah ini azab atau ujian, ya kalau ujian udah pasti ujian ya, karena apapun menimpa kita itu ujian, baik enak maupun nggak enak. Apakah ini azab atau apa ya istilahnya? Ya oke lah kita pakai kata ujian ya. Apakah ini ujian? Kalau ujian itu kan berarti, kalau azab itu karena kesalahan kita. Kalau ujian ini kita nggak salah pun diuji juga. Nabi siapa yang terkena sakit lama? Ada yang ingat? Nah, Ayub. Kalau Nabi Yusuf, Nabi yang ganteng katanya. Ya. Nabi Ayub ini orang yang sangat baik pada keluarganya, pada orang-orang di kampungnya, di wilayah RW 20 misalnya. Dia orang yang sangat baik. Semua orang merasakan kebaikannya, mendapatkan manfaat dari orangnya kaya, dermawan. Lalu Allah uji dengan sakit. Sakitnya lama pula sehingga menyebabkan habis hartanya dan gak sembuh-sembuh juga. Sampai orang kampung itu mengusir beliau, jangan tinggal di sini lagi deh, ntar kita ketularan lagi katanya. Kemudian harus keluar dari RW 20 harus keluar dari, sampai akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Ya. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Cuma memang Allah mengujinya, dan dengan itu Allah hendak menjadikan Nabi Ayub itu contoh buat kita semua. Yang ujiannya nggak terlalu berat, tapi ngeluhnya terlalu banyak. Nabi Ayub itu bahkan ketika sakit, coba lihat doanya dalam Al-Quran. Beliau tidak minta kesembuhan pada Allah, enggak, cuma ngadu aja. Kata orang Jawa itu apa namanya? Curhat itu apa namanya? Ya begitulah ya. Sambat ya. Pada Allah itu cuma, Rabbi inni masaniyaddur wa innaka arhamar rahimin. Ya Tuhan, aku sedang disentuh oleh penyakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Minta sembuh gak? Enggak juga. Ya Allah, aku lagi sakit nih, ditimpa saya. Udah gitu doang. Artinya Nabi Ayub bahkan tidak menuntut Allah, sembuhin dong, sekarang sembuhin. Enggak begitu doanya ya. Padahal sakitnya sudah begitu lama dan panjang, tapi enggak begitu doanya ya. Karena Nabi Ayub tuh sangat mengenal Allah. Allah itu arhamar rahimin, penyayang di antara semua yang penyayang. Sehingga tidak sedikit pun Nabi Ayub itu berprasangka buruk kepada Allah. Tidak sama sekali. Ya nggak kayak kita kan? Ayo, dikit-dikit kenapa sih ya Allah? Sholat udah rajin, sedekah udah jalan, pengajian dengerin, nggak ngantuk, ngopi kok, tenang aja ya Allah. Kenapa tetap sakit? Nah kan, ngadu melulu tuh ya. Nah, sembuhin sekarang ya Allah. Nah, nuntut aja doanya. Terus kalau nggak sembuh kenapa? Kalau boleh ada percakapan, emang kalau nggak sembuh kenapa ya? Makanya kalau ada sakit ya kita doakan ya, syafaqallahu syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Itu doa dari Rasulullah ya. Tetapi yang perlu kita doakan orang sakit itu supaya diberi kesabaran dan kesembuhan kalau sudah waktunya. Kita nggak bisa mendikte Allah harus sembuh sekarang, harus sembuh besok. No. Ya. Allah yang lebih tahu. Tapi yang pasti diberi kesabaran.
Rabbana afriq alaina sabron. Ya Allah, tuangkanlah bagi kami kesabaran. Sabar aja, sabar itu sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita dapat hal yang buruk pun, kesabaran kita dalam menghadapinya menyebabkan kita mendapatkan pahala yang banyak, diampuni dosa-dosa dan dinaikkan derajat. Coba Rasulullah SAW menyebut begitu. Orang muslim itu tidaklah ditimpa kesukaran, penyakit atau bahkan kepedihan hati dan lain-lain, melainkan Allah ampuni dosanya. Walaupun Pak Yusuf belum minta ampun terhadap dosa yang mungkin sudah dilakukan, lupa minta ampun, belum minta ampun, tapi Allah memberinya sakit, dengan itu Allah gugurkan dosanya. Kurang baik bagaimana coba? Ketika lagi sakit, Allah kasih kesempatan untuk doa-doanya itu mustajab. Ya, jadi kalau besok orang sakit, saya kadang-kadang suka minta didoain. Misalnya Pak Yusuf sakit, saya besuk, mudah-mudahan diberi kesabaran dan cepat sembuh ya Pak Yusuf. Ya Ustadz, dan jangan lupa doain saya juga. Lu kok doain Ustadz, saya doain. Ya enggak, doanya lebih mustajab nih. Mumpung lagi sakit, orang safar, bepergian, itu doanya lebih mustajab. Kenapa enggak gitu ya? Jadi kadang-kadang kita lupa itu, bahwa Allah sudah, bukan kita teringat sakitnya doang, lupa bahwa ini adalah momen ketika Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Emang nggak mau dosanya diampunin? Bu, mau nggak Bu dosanya diampunin? Banyak dosanya nggak Bu? Kepada siapa Bu dosanya yang paling banyak? Pada suami gitu. Ya nggak apa-apa ya. Jadi inilah momennya. Jadi jangan kita kemudian berprasangka buruk. Nah, itulah yang Allah kehendaki ketika kita mendapat ujian ya. Nah, apakah kemudian bencana yang menimpa ini ujian, sekedar ujian bahwa kita orang baik lalu diuji, atau memang ini azab? Jawaban saya, kita nggak tahu kita ini. Tetapi Allah pengen kita muhasabah. Nah, ya, kalau kita sakit misalnya, muhasabah. Ada nggak yang salah? Contohnya apa? Allah sudah ingatkan ya, falyanzuril insanu ila tu'amih. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Buat apa sih kita makan? Buat apa, Imam? Ente makan buat apa? Supaya kenyang. Ini jawaban. Siapa yang setuju? Makan kok supaya kenyang ya? Gimana? Makan supaya sehat. Makan itu supaya sehat, ya kan? Kalau nggak makan bisa sakit. Karena supaya sehat, maka hendaklah diperhatikan apa yang dimakan. Paham nggak itu? Makan yang harusnya supaya kita sehat, ternyata menurut para dokter belakangan ini justru 75% lebih penyakit yang menimpa kita sekarang gara-gara makanan, entah bahan yang dimakan, entah pola makan, apapun. Masa makanan yang harusnya menyehatkan malah bikin jadi sumber penyakit? Kan Allah udah ingatkan, falyanzuril insan ila tu'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Jangan kemudian asal kenyang. Kalau asal kenyang kan begitu jadinya ya. Masih muda ya. Kalau udah bapak-bapak udah asam urat lah, udah darah tinggi lah, wah, udah mulai milih-milih makannya ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Belum tahu penyakit. Asal kenyang. Ya enggak ya. Jadi makan itu supaya sehat. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kalau kemudian kita ditimpa penyakit, langkah pertama muhasabah. Kita mengintrospeksi diri. Salah nggak nih makanan kita, polanya, ini itunya segala macam. Jangan-jangan kita asal kenyang, jangan-jangan kita periksa semua. Allah menghendaki. Kenapa? Karena ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kita gara-gara ulah tangan kita sendiri. Kalau terjadi dalam skala yang luas kayak bencana di Sumatera, nah ini ada ayat yang lain ini yang mengingatkan. Surah Al-Anfal, surah ke-8. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, bentar saya lupa, ayatnya 25 kalau nggak salah. Betul nggak? Saya pastikan dulu.
Ya, betul ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada fitnah. Nah, ini keluar lagi kata fitnah nih ya. Fitnah itu artinya siksaan yang keras. Takutlah kalian pada siksa yang sangat keras, yang tidak hanya menimpa pelakunya saja yang zalim itu secara khusus. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada siksa yang tidak hanya menimpa pelakunya saja yang zalim itu secara khusus, tidak. Saya ambil contoh begini. Kalau di RW 20 nih misalnya ada 100 rumah lah misalnya, 20 lah, komplek gitu ya, ada 100 rumah. Di antara 100 rumah ini ada 2-3 rumah yang suka buang sampah sembarangan, selokannya jadi mampet. Akhirnya banjir. Kalau kena banjir, siapa yang kena? Semuanya. Bukan cuma 2-3 rumah itu, semuanya kena banjir. Banjir tidak melihat siapa yang buang sampah, siapa yang enggak. Kena semua. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, hati-hati. Makanya kalau ngelihat ada orang berbuat kemungkaran, karena kemungkaran inilah yang mengundang bencana. Idza ra'al munkarat, kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia robah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia enggak sanggup, fa bilisani, hendaklah dengan ucapannya. Fa illam yastati, kalau enggak sanggup juga, fa biqalbi, hendaklah dengan hatinya. Dzalika adhaful iman. Dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jangan didiemin kalau ada kemungkaran. Kenapa? Kalau akibatnya itu muncul, ya jangan pandang bulu, semua di. Dalam contoh yang lebih kecil di rumah misalnya, di Tangerang tuh ada jamaah kita yang kemudian mengadu ke saya. Ada tetangganya yang istrinya itu masuk ke rumah sakit dengan diagnosa kanker paru-paru. Padahal dia tidak merokok, yang merokok suaminya. Yang kena justru ini enaknya suaminya diapain ini? Suami yang ngerokok, yang kena kanker paru-paru justru ini kan Allah udah ingatkan. Lagian si ibu diem aja. Dikasih tahu juga nggak dengerin Ustadz. Dikasih tahu lagi. Ketika akhirnya didiamin, istrinya, anaknya, bayi di dalam perut yang lagi dikandung itu bisa kena semua. Kan ada peringatannya di rokok itu, dibaca nggak sih? Enggak, ya udah pantas ya. Udah jelas ada peringatannya. Tak apa aja di. Lain kali kalau mau ngerokok juga pakai kantong plastik lah, ditutup kepalanya itu. Biar dia sendiri yang. Setuju nggak Bu? Tapi begini kan, jadi kalau dia yang pelakunya, tapi semua bisa kena. Karena dampaknya itu kemana-mana. Bayangkan kalau pelakunya ini seorang pejabat yang memegang kebijakan. Lalu dia dengan enteng kemudian memberikan izin untuk menghancurkan alam ini. Nah, dikasih tahu berkali-kali, nggak dengerin juga. Allah tuh nggak pernah kalau mengazab dengan keras begitu ya. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-16 misalnya. Wa idza aradna an nuhlikal qaryah, kalau kami hendak menghancurkan suatu wilayah, amarna mutrafiha, kami akan beri peringatan pada orang-orang yang berkuasa di wilayah itu. Fafasaku fiha, tapi mereka malah berbuat fasik. Fasik itu udah tahu ini yang benar, itu yang salah, tetap aja yang salah yang ditempuh. Itu namanya fasik. Sudah tahu mana benar mana salah, malah pilih yang salah ya. Fafasaku fiha, maka mereka justru berbuat fasik terhadap perintah itu. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka telah matanglah ketetapan kami buat azab itu. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, ayat selanjutnya. Udah banyak selain ba'da Nabi Nuh itu kami hancurkan wilayah-wilayah juga. Para jamaah sekalian, nggak pernah Allah itu langsung mengirim bencana yang dahsyat merusak seperti yang kita saksikan sekarang. Melainkan sudah berkali-kali ada peringatan yang muncul. Ya, kita kan nggak mungkin sakit itu gujrak sakit, nggak mungkin. Gejala-gejalanya udah ada, tapi kita abaikan semua itu, ya nggak?
Ya udah kena tuh, udah tanda-tandanya udah ada, tapi diabaikan aja. Wah, nanti kalau udah ya Allah, malaikat juga gemes kali itu ngelihat. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Selesai aja. Malaikat gemes ya. Ya kadang-kadang kan begitu ya, coba bayangin. Gak apa-apa Bu ya, mudah-mudahan tersinggung suami. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, nggak mungkin Allah itu nggak memberi peringatan sebelumnya. Sudah dikasih, cuma diabaikan. Jangan suka menggundulkan hutan. Allah itu wahabi lingkungan lagi. Sudah diingetin, jangan bikin kerusakan. Oh, apalagi menteri yang ngeluarin izin. Nah, itu cek sendiri lah ya. Menteri mana yang paling banyak ngeluarin izin. Datanya ada kok ya. Kalau diperingatkan nggak kena, nggak apa-apalah, sama-sama pohon juga misalnya ya, kan ada daunnya, ada akarnya. Kadang-kadang saya juga bingung juga nih ya, ketika dengan peringatan lisan itu nggak didengerin juga, maka Allah kemudian mengirimkan peringatan yang lebih besar. Kalau sudah begini mau ngomong apa? Hah? Masih mau bantah lagi? Masih mau bilang nggak ada pengaruhnya? Tapi kan kesian yang kena itu rakyat biasa. Nah, disinilah maha adilnya Allah ya. Jadi walaupun pelakunya itu suaminya yang ngerokok, tapi istrinya yang sakit dan masuk rumah sakit, dosa itu tetap di suaminya juga. Istrinya meninggal pun, misalnya gitu ya, meninggal pun husnul khotimah. Bukan berarti boleh Pak. Ibu-ibu. Jadi misalnya ketika tsunami di Aceh dulu, begitu menerjang, yang kena bukan hanya orang-orang yang berbuat zolim saja, tapi orang-orang yang baik pun kena juga dan meninggal. Yang soleh meninggal husnul khotimah. Allah memberikan dia derajat yang tinggi dan diterima. Tetapi yang zolim, udah tuh kayak Fir'aun, sudah sekalian ditenggelamin di laut. Jadi akibatnya itu tergantung amal kita masing-masing, walaupun kena musibahnya sama. Nah, gitu ya. Allah mah adil ini. Kalau soal begini nggak mungkin Allah keliru, ya. Maka ketika ayat 16 surah Al-Isra tadi turun, salah satu istri Nabi bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlikuna wa fina shalihun?" Apakah kami tetap akan dihancurkan padahal masih ada orang-orang soleh di RW 20 ini? Nabi bilang apa? Naam, ya, tetap akan dihancurkan. Idza kathurat fawahish, ini syaratnya, catat ini. Idza kathurat fawahish, kalau perbuatan fahsya itu sudah kathurat, banyak dan merajalela. Apa perbuatan fahsya itu? Fahsya itu salah satu bentuk dari maksiat. Maksiat itu lawan dari taat. Taat lawannya maksiat. Maksiat itu ada dua, mungkar dan fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Mungkar itu zolama nafsih, dia menzolimi dirinya sendiri. Mungkar itu maksiat yang sendirian pun bisa. Sendirian pun bisa, itu mungkar. Tapi kalau fahsya nggak bisa sendirian. Maka main judi itu fahsya. Masa main judi sendirian? Kan nggak mungkin ya. Judi online Ustaz, ya judi online juga nggak sendirian itu ya, nggak mungkin sendirian, pasti ada bandarnya ya. Berzina itu fahsya juga. Nyopet kalau sendirian mungkar, tapi kalau korupsi berjamaah, nah, itu kan sama aja sebetulnya ya. Nyopetnya terstruktur berjamaah lagi ya, ada imamnya, ada makmumnya. Maka ini menjadi perbuatan fahsya. Kalau perbuatan fahsya sudah merajalela, maka azab itu akan turun walaupun masih ada orang soleh di situ. Oke, sampai sini pertanyaan dulu deh. Silakan. Ya. Yes, betul. Ada dong, ya. Ada ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun, bilang ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nabi disuruh ngomong,
Jadi Nabi juga ngomong begitu. Nggak mungkin dong Nabi disuruh ngomong lalu Nabi diem. Ya, disebut banyak sekali Pak. Ya, qul, katakan. Ya, Nabi akan menyampaikan. Kata-katanya, ya ayyuhal kafirun. Masa Nabi robah, wahai orang-orang non muslim? Nggak ada Nabi robah gitu ya. Enggak. Tetap Nabi menyampaikan persis seperti saya bilang sama orang Nasrani yang bertanya di 17-an itu, Bu, karena ibu-ibu yang nanya. Yang buruk dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan istilah kafir, tapi istilah zolim. Zolim itu berlaku bagi orang muslim maupun non muslim. Hati-hati berbuat zolim, dan itu yang Allah benci, kezoliman itu. Wallahu la yuhibbuz zolimun. Allah tidak suka dengan orang-orang yang zolim. Gitu ya. Terus ada lagi? Cukup. Oke, ada lagi yang lain? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Ya. 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 Kalau ujian tentunya kita akan kita. Ya. Ada dua mungkin bagi orang-orang yang merusak ayat-ayat Allah misalnya dikatakan asal, mungkin bagi kita, kita maaf semuanya orang yang beriman saya dan itu ujian apakah kita bisa diterima menjadi begitu. Ya, makanya tadi saya bilang kita nggak tahu bentuknya kan begini nih. COVID misalnya kemarin, ini apa ini? Ya, ujian, azab. Bagi orang-orang, kenapa saya sebut muhasabah Pak? Kita ini cenderung nggak mau dianggap salah, betul nggak? Makanya susah, udah diteriak-teriakin sama khotib, sama penceramah, sama siapapun. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun, dablek aja terus tuh ya. Budak, tuli, bisu, sampai disebut begitu. Ya. Iya, makanya kenapa sifat-sifat orang kafir, orang munafik ini digambarkan supaya kita yang mengaku Islam ini jangan meniru, gitu. Termasuk sikap ahlul kitab, jangan ditiru. Ya, kadang-kadang kita ini mengaku Muslim tapi kelakuannya lebih mirip Fir'aun ketimbang lebih mirip. Coba lihat itu ya. Makanya diperingatkan, ketika ini dilakukan juga oleh kita, konsekuensinya sama. Fir'aun makan cabai kebanyakan sakit perut. Kita orang soleh makan cabai kebanyakan sakit perut juga. Makanya falyanzuril insan ila ta'ami, perhatiin. Jadi kita disuruh untuk jangan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh mereka, nanti ada konsekuensinya, gitu ya. Jadi kembali lagi, apakah ini azab atau jangan buru-buru merasa orang soleh dulu Pak. Nah, ya kan. Kadang-kadang oke lah, kan yang ngasih izin bukan kita rakyat. Ini kan menteri kesalahannya. Pemerintah, daerah, dan lain-lain. Kita tahu apa? Tahu-tahu datang banjir, datang kayu. Kita nggak berbuat salah. Betul, kita nggak berbuat salah soal itu. Saya ulang, kita tidak berbuat salah soal itu. Begini Pak, saya kasih contoh yang lebih jelas. Saya pernah ceramah di penjara, lapas, Tangerang. Ya. Beberapa kali sesi itu saya datang lagi, saya ceramah lagi. Satu kali ada yang ngadu saya, Ustadz, saya ini terus terang saja katanya, masuk penjara ini karena difitnah. Saya nggak pernah melakukan perbuatan seperti, tapi saya dihukum 10 tahun atas perbuatan yang tidak saya lakukan. Ini apa? Kenapa Allah menetapkan begini? Kenapa saya nggak salah tapi akhirnya masuk penjara? Dia nggak terima. Baik Pak, saya bilang, mungkin saya nggak tahu tapi saya anggap ya Bapak nggak salah sama sekali, Bapak betul-betul bersih, tapi Bapak difitnah. Kan banyak tuh kejadian begitu kan? Kita lihat juga banyak tuh orang baik, orang bersih difitnah masuk penjara. Buya Hamka aja pernah masuk penjara, coba salah apa beliau coba? Orang selembut itu masih dimasukin penjara, disiksa lagi di penjara, kan kurang ajar bener itu. Nah. Oke lah, saya bilang tadi kepada yang nanya, Bapak tidak salah dalam persoalan korupsi misalnya gitu ya. Bapak nggak korupsi tapi dituduh korupsi. Yang korupsi atasannya aman-aman aja. Dia yang anak buah malah jadi, karena ada tuh kasus begitu. Oke, saya bilang, Bapak tidak salah, saya setuju. Tapi, saya bilang, Allah telah menetapkan Bapak harus masuk penjara. Kan bukan hakim yang menetapkan. Ya oke lah hakim yang ngetok, tapi kan
pada dasarnya tidak ada kejadian yang terjadi kecuali Allah juga yang menetapkan. Allah telah menetapkan Bapak masuk penjara 10 tahun. Kira-kira ini apakah keputusan yang salah atau keputusan? Masa kita mau bilang keputusan Allah itu salah? Berani kita bilang begitu? Enggak. Jadi saya bilang, marilah kita bermuhasabah tidak dalam kasus itu, tapi dalam kasus lain. Saya bilang semua perbuatan maksiat yang melanggar lawan dari taat itu ada konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Dan ada beberapa perbuatan yang paling cepat mengundang azab. Contohnya apa? Dosa-dosa besar, syirik itu paling cepat mengundang bencana. Dua, misalnya apa lagi? Kalau dalam surah Al-Isra disebut setelah wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsanan. Ya, setelah jangan syirik pada Allah, langsung yang kedua itu durhaka pada orang tua. Mari kita ingat, pernah nggak kita durhaka pada orang tua dan sampai mereka meninggal kita belum minta maaf? Pernah nggak kita menyakiti hati orang tua kita, wabil khusus ibu kita, dan sampai mereka meninggal kita nggak merasa salah dan nggak pernah minta maaf? Mulai diem Mbak dia. Nggak usah dijawab, saya bilang pikir aja sendiri, ingat-ingat aja sendiri. Kedua, siapa lagi? Kita berbuat zolim pada orang yang sudah begitu baik pada kita, istri kita misalnya. Lalu kita zolimi dia dengan sikap, tindakan dan lain-lain. Mungkin bahkan pernah KDRT dan kita nggak pernah minta maaf karena merasa benar. Tiga, anak-anak kita. Empat, tetangga kita. Terus begitu. Nggak ada sama sekali, saya bilang. Nggak berani jawab. Ya sudah. Muhasabah itu tidak selalu dalam persoalan yang menimpa. Kadang-kadang Allah mengingatkan kita dalam persoalan-persoalan lain. Kadang-kadang ada juga nih, apa ya, dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh. Contohnya beginilah ya. Bukan di sini, maaf ya, di masjid lain. Asal Jumatan mesti ngantuk ketika khotib lagi. Itu di masjid lain ya. Di sini mah enggak ya. Banyakan yang ngantuk, banyakan yang dengerin coba. Ya. Kalau di masjid lain sih banyakan yang ngantuk ya. Kalau di sini, ntar semua disalahin. Ini kipasnya terlalu sejuk nih, AC-nya, khotibnya terlalu, semua disalahin kecuali dirinya. Tuh kan kita nih ya, khotib belum naik mimbar dia udah ngantuk. Dosa-dosa kecil kita anggap remeh dan kita lakukan berulang-ulang dari Jumat ke Jumat, dan kita nggak pernah minta maaf pada Allah gara-gara soal itu. Kecil-kecil lama-lama jadi sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ketika sudah besar, azab itu akan datang juga. Maka hati-hati, itulah yang saya maksud muhasabah gitu loh Pak ya. Apa yang dilakukan? Mungkin ketika berkendara kita udah bener. Ya kalau berkendaranya ngaco-ngaco begitu lalu ketabrak ya itu emang jelas salah dia sendiri. Tapi kadang-kadang kita udah bener, berkendaranya udah nyetirnya normal, naik motornya udah bener, semua diperhatiin, brak ditabrak. Apakah ini bukan ketetapan Allah? Ya nomor satu, ingat Allah dulu. Jangan ingat bengkel, waduh bengkel nih, ini kita kan. Lupa kesalahannya, diingat bengkel aja ya. Muhasabah nomor satu ya, dengan mengingat Allah, lalu buru-buru kita berpikir kita apa salah, masa nggak ada salahnya sih? Yakin Pak Yusuf nggak ada salahnya? Hah? Nggak ada? Wow, yakin? Kirain, nggak ada salahnya. Ada apa ya? Jadi itu yang saya maksud Pak. Kadang-kadang tidak harus kaitannya dengan, memang dalam persoalan itu yang salah kementerian misalnya, yang salah Pemda, yang salah yang punya kebijakan. Tapi yakin rakyat di situ sama sekali nggak punya kesalahan apapun. Itulah gunanya. Ketika kita dapat suatu ujian yang berat, musibah, kita muhasabah, kesabaran kita membuat kita dapat pahala banyak. Muhasabah kita juga membuat kita jadi lebih baik. Semuanya kebaikan. Nggak pernah kemudian orang-orang yang dekat pada Allah itu marah dan menyalah-nyalahkan Allah. Itu nomor satu yang harus dihindari. Jangan menyalah-nyalahkan Allah, karena Allah itu
Maha baik, arhamar rahimin, yang paling penyayang di antara semua penyayang. Nah, kalau ini saya setuju nih orang Jawa nih Pak Yusuf, ya. Orang Jawa itu selalu untung, ya. Kalau ditimpuk orang, untung nggak kena, ya kan? Kalau kena, untung nggak kena mata. Kalau kena mata, untung nggak buta. Kalau buta, untung nggak mati. Jadi selalu untung gitu ya. Kita ini kadang-kadang kena musibahnya dikit, tapi itu yang lebih diingat-ingat. Nikmat yang banyak itu lupa. Sakit baru 3 hari. 40 tahun ya Pak Yusuf umurnya. 40 tahunnya sehat nggak diingat. Yang diingat sakit 3 hari doang. Ya Allah, kenapa saya sakit? 40 tahun sehat nggak diingat ya. Kita seringnya begitu. Maka Allah ingin mengingatkan kita. Udah banyak nikmat yang kita, masa sakit segini aja kita langsung nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, gitu ya? Oke. Semuanya kalau kita katakan menyimpulkan sebab akibat. Yes. Entah itu akibatnya oleh orang lain, Yes, ya. tapi sebabnya menyimpulkan. Iya. Kayak tadi misalnya istri yang kena kanker, udah diingetin belum suaminya? Udah ditegur terus belum? Udah dikencengin belum menegurnya gitu ya. Jadi kalau kita juga diem permisif terhadap itu, akhirnya kita juga yang kena. Misalnya di RW 20 tiba-tiba dibuka lokasi perjudian secara terbuka. Apa diem aja nih jamaah masjid semua? Ya kalau diem aja nanti kalau ada azab yang datang semua kena. Bukan hanya pelaku perjudiannya gitu. Wah, apalagi RT. Wah. Duluan ya. Oke, gitu Pak ya. Jadi hati-hati terhadap kemungkaran yang menimpa. Tadi saya sebut fal yughayyirhu biyadi, hendaklah dia robah dengan tangannya. Fa idam yastati fa bilisani, kalau nggak sanggup dengan lisannya. Lalu ada yang tanya pada saya, "Ustadz, itu nggak keliru hadisnya?" "Kok hadis keliru?" saya bilang. Kan kalau ada orang main judi, harusnya kan kita ingetin dulu pakai mulut. Kalau nggak mau juga baru kita. Bukan begitu. Biyadi itu bukan dengan tangan yang ini ya, tapi dengan kekuasaan. Jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Lurah, cukup ngeluarin aturan saja semuanya langsung hilang misalnya. Itu yang dimaksud fal yughayyirhu biyadi. Hendaklah dia robah dengan tangannya. Tuh ya. Gak jadi wali kota, cukup bikin perda, maka hilang dalam satu. Nggak boleh jual miras di minimarket. Hilang semua. Kalau ada yang jual juga, bukan FPI yang turun, tapi Satpol PP. Nah, kan gitu kan? Karena memang melanggar. Itu yang dimaksud dengan biyadi. Makanya saya doain nih dari RW 20 kelak ada yang jadi presiden. Anak cucunya ya. Kalau Pak Yusuf mah udah kemudaan ya. Taib ya, itu aja dulu mungkin hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.